Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk melihat presentasi saya. Perkenalkan, saya Ahmad Aziz Tiadi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus, Surabaya, di mana kali ini saya mau presentasi terkait eh, mata kuliah Hukum Acara Pidana yang diampu oleh Dr. Erni Harlin Setiorani SH MH, di mana saat ini kami akan membahas kasus terkait studi kasus putusan PN Jakarta Timur nomor 203. Identitas perkara dan pokok perkara. Identitas perkara di mana terdakwa yaitu Ibu Fatia Mondianti dan Haris Azhar. Jenis perkara itu pidana khusus, pencemaran nama baik melalui media elektronik. Penuntut umum yaitu Yanuar Edi Nugroho. Putusan itu putusan bebas dari seluruh dakwaan. Pokok perkaranya yaitu terdakwa didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap pejabat negara melalui konten video diskusi yang diunggah ke YouTube. Video tersebut berjudul Ada War di Balik Relasi Ekonomi Operasi Militer Intan Jaya, di mana merupakan hasil kajian dari 9 organisasi masyarakat sipil. Konteks yuridis dan orientasi hukum acara, yaitu latar belakang perkara, di mana kasus ini yaitu dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, yaitu melanggar Undang-Undang ITE, yang dianggap melanggar Undang-Undang ITE. Yang kedua, yang objek perkara yaitu video podcast YouTube yang mengkritik terkaitan bisnis pejabat publik dengan operasi militer di Papua. Yang ketiga yaitu tuntutan JPU melanggar pasal 27 ayat 3. Berikutnya yaitu fokus analisis sudut pandang KUHP, yaitu kajian mengevaluasi kepatuhan aparatur penegak hukum terhadap asas-asas formal KUHP, yaitu keabsahan prosedur penyitaan. Kedua yaitu kepatuhan JPU terhadap asas pemeriksaan langsung. Yang ketiga adalah implementasi pasal 191 oleh Majelis Hakim. Berikut info gratis yaitu mulai range kejadian ya, yaitu penguploadan YouTube video yaitu tanggal 20 Agustus 2021. Kemudian ada laporan kepada polisi oleh Luhut Binsar Panjaitan sendiri. Kemudian ada proses BAP, penyitaan barang bukti oleh PN dan lain-lain sampai putusan MA yaitu penolakan di tahun 2024. Data prosedur adjudikasi penyitaan yaitu kontradiksi waktu diperoleh bukti digital. Yaitu fakta video diunggah sesuai yang tadi apa proses tadi yaitu time frame di mana diunggah di Agustus 2021, kemudian mendapat somasi pertama dan kedua hingga awal September 2021. Ahli puslapor juga dimintai keterangan pada tahap penyidikan. Masalah prosedur yaitu penetapan penyidikan barang bukti dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baru dikeluarkan 14 Maret 2022, di mana dari hal tersebut dapat disimpulkan terdapat interval waktu yang signifikan, yaitu se- sekitar 7 bulan, di mana penyidik telah menguasai dan menganalisis bukti digital namun tanpa legalisasi formal dari pengadilan. Berikutnya yaitu pelanggaran asas lex scripta KUHP, di mana asas hukum acara pidana harus tertulis dan ditafsirkan secara ketat, yaitu lex scripta, kewenangan yang membatasi hak asasi sebagai penyitaan harus didasarkan pada ketentuan formal. Secara juridis yaitu pasal 42 Undang-Undang ITE yang menegaskan bahwa penyidikan tindak pidana ITE wajib merujuk pada ketentuan hukum acara pidana atau KUHP. Dampaknya itu apa sih? Perolehan secara tidak sah, yaitu unlawful evidence itu sangat rentan mencederai integritas prosedural KUHP. Kegagalan pembuktian langsung di sidang. Pertama ya pelanggaran asas pemeriksaan langsung, yaitu asas KUHP pemeriksaan hakim wajib melakukan secara langsung dan lisan. Hakim harus menguji keabsahan secara langsung, secara keabsahan bukti secara fisik. Fakta dalam persidangan saat pemeriksaan ahli forensik JPU, barang bukti kunci berupa flash disk yang berisi video ditolak untuk ditampilkan di muka persidangan dengan dalih ahli tidak membawa peralatan yang memadai. Dari hal tersebut, maka kita dapat membuat analisa prosedural di mana kegagalan JPU dalam menyajikan
secara transparan merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip keterbukaan dan pemeriksaan langsung. Hal ini mengakibatkan majelis hakim jadi terhambat dalam membentuk keyakinan yang sah dan meyakinkan. Berikutnya ya, kejanggalan penanganan bukti oleh JPU. Secara kontras, JPU dalam tuntutannya justru memohon kepada majelis hakim agar flash disk yang berisi video tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Hal ini memperkuat keraguan prosedural, yaitu mengapa bukti inti yang harus dijadikan dasar pemindahan justru dimohonkan untuk dihilangkan. Berikutnya itu pembahasan terkait rasio desidendi hakim, yaitu putusan bebas progresif, yaitu pertama yaitu implementasi pasal 191 ayat 1 KUHP, di mana landasan putusan hakim akhirnya menjatuhkan putusan bebas karena perbuatan didakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Berikutnya yaitu keyakinan hakim. Keyakinan hakim atau conviction yang merupakan syarat mutlak untuk pemindahan lahan, yaitu pasal 183 KUHP tidak terpenuhi baik secara karena cacat formil bukti, yaitu penyitaan, penolakan, dan penolakan penampilkan bukti maupun kelemahan material tuntutan. Berikutnya adalah perlindungan hak asasi asas akusator. Hakim mempertimbangkan status terdakwa sebagai pembela HAM dan lingkungan hidup dalam yang kegiatannya dilindungi oleh pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 2009. Asas akusator menempatkan terdakwa sebagai subjek pemeriksaan bukan objek, di mana hakim memastikan hak terdakwa sebagai pengkritik dilindungi. Hakim mengakui bahwa riset terdakwa mengenai PT Toba Sejahtera Group memiliki basis data dan saksi Luhut Bin Sarpanjaitan sendiri mengakui memiliki saham di perusahaan ini tersebut. Kritik terhadap pejabat publik dalam negara demokratis wajib dilindungi. Dari skala rangkaian tadi kita dapat simpulkan dan implikasi ke depannya seperti apa, yaitu penetapan penegasan supremasi KUHP. Kasus ini menjadikan peringatan keras. KUHP dengan dasar lex scripta adalah benteng prosedural yang harus dipatuhi. Ketidakpatuhan bahkan dalam kasus UU ITE dapat membatalkan tuntutan. Hal ini menolak kecenderungan tindakan kriminalisasi yang tidak proporsional yang sering disamakan dengan warisan exorbitante resin kolonial. Berikutnya itu presiden yudisial. Ini merupakan landmark decision. Keputusan bebas ini menetapkan presiden penting di mana pembuktian delik penghinaan terhadap pejabat publik harus sangat tinggi dalam konteks kebebasan berekspresi. Kritik dasar pada riset untuk kepentingan umum bukan merupakan tindak pidana. Terakhir yaitu tantangan reformasi KUHP. Perlu adanya reformasi KUHP yang mendesak terkait regulasi alat bukti digital, rantai kastodi, dan kewajiban jaksa penuntut. Tujuannya integritas prosedural peradilan pidana demi tercapainya asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Baik, terima kasih dari presentasi dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.